Pernah kepikiran nggak sih, dari mana sebetulnya orang Batak itu berasal? Ini tuh salah satu misteri besar yang udah lama jadi perdebatan. Nah, kali ini kita bakal coba jadi detektif, kita akan kupas tuntas misteri ini lapis demi lapis, pakai bukti-bukti ilmiah, dan juga yang nggak kalah penting, cerita dari orang Batak itu sendiri. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Dari mana sih suku Batak itu datang? Ini bukan sekedar soal geografi loh. Anggap aja ini investigasi detektif ke salah satu perdebatan asal-usul etnis yang paling seru di Indonesia. Pertama-tama, buat yang mungkin belum terlalu familiar, suku Batak ini salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia. Mereka tinggal di sekitar Danau Toba yang, pemandangannya luar biasa indah di Sumatera Utara. Mereka terkenal banget dengan sistem marga yang kuat dan budaya yang kaya raya. Nah, disinilah TKP atau tempat kejadian perkara penyelidikan kita. Dan soal asal-usul ini, ternyata para ahli udah berdebat puluhan tahun loh. Masing-masing pakai metode yang beda-beda dan mereka semua berusaha menyusun kepingan puzzle sejarah yang jujur aja rumit banget. Nah, untuk memecahkan misteri ini, kita punya 4 alat forensik utama. Ada linguistik, arkeologi, genetika, dan tradisi lisan. Coba bayangin deh, ini kayak 4 kacamata berbeda yang bakal kita pakai buat ngintip masa lalu. Tiap kacamata bakal ngasih kita petunjuk yang beda-beda dan unik. Oke, sekarang dari petunjuk-petunjuk itu muncullah 4 teori utama. Anggap aja ini 4 tersangka utama dalam kasus kita. Siapa aja mereka? Yuk kita bedah satu persatu. Tersangka pertama kita, teori Yunan. Ini salah satu teori paling klasik, bisa dibilang penjelasan paling tua soal asal-usul penduduk Indonesia. Intinya, teori ini bilang kalau perjalanan orang Batak itu dimulai dari tempat yang jauh banget, yaitu dari Yunan di Tiongkok Selatan. Jadi, gimana ceritanya menurut teori ini? Ada 2 gelombang migrasi besar. Nah, orang Batak ini diyakini bagian dari gelombang pertama yang dikenal sebagai Proto-Melayu. Terus, pas gelombang kedua datang, mereka terdesak, pindah ke daerah pedalaman atau pegunungan. Buktinya apa? Salah satu yang paling kuat adalah kesamaan budaya agraris atau pertaniannya. Lanjut ke tersangka kedua, teori Austronesia. Nah, kalau yang ini jadi landasan utama para peneliti modern, baik dari sisi bahasa maupun arkeologi. Teori ini menceritakan sebuah kisah pelayaran yang epik banget yang dimulai dari sebuah pulau di sebelah utara kita. Rutenya kira-kira begini. Dimulai dari Taiwan, para pelaut hebat ini lalu bergerak ke selatan, ke Filipina, terus ke Kalimantan, dan akhirnya sampailah mereka di Sumatera, ribuan tahun yang lalu. Coba bayangin, perjalanan sejauh itu di zaman dulu. Luar biasa. Terus bukti paling kuatnya apa? Jawabannya bahasa. Ternyata bahasa Batak itu bagian dari rumpun bahasa besar yang disebut Austronesia. Jadi bahasanya itu punya DNA yang sama dengan bahasa di Taiwan, Filipina, Madagaskar, bahkan sampai ke pulau-pulau di Pasifik. Ini jejak bahasa yang kuat banget dan susah dibantah. Oke, teori ketiga ini beda banget pendekatannya. Namanya teori Nusantara. Menurut teori ini, ngapain kita cari jauh-jauh sampai ke Tiongkok atau Taiwan? Bisa jadi, leluhur Batak itu memang penduduk asli Sumatera yang udah tinggal di sana dari zaman baheula. Dukungannya dari mana? Ya, dari temuan-temuan arkeologi di TKP-nya langsung. Ada banyak banget situs megalitikum di dekat Danau Toba, ada alat-alat batu dari zaman purba, sampai kompleks percandian di Padang Lawas. Semua ini seolah-olah bilang, "Hei, kami sudah ada di sini sejak lama." Dan yang terakhir, tersangka keempat kita ini spesial. Ini bukan teori ilmiah, tapi ini adalah cerita yang hidup dan diwariskan turun-temurun di kalangan orang Batak sendiri. Ini adalah tradisi lisan mereka. Menurut tradisi mereka, yang tercatat dalam silsilah yang disebut Tarombo, semua orang Batak itu berasal dari satu nenek moyang yang sama, si Raja Batak. Dan dari mana beliau berasal? Dari Pusuk Buhit, sebuah gulung sakral di pinggir Danau Toba. Di sanalah titik nol peradaban mereka dimulai. Oke, 4 tersangka udah kita hadirkan. Sekarang, tugas kita sebagai detektif adalah menimbang semua bukti yang ada. Kita gelar semua di atas meja dan kita bandingkan mana yang paling kuat. Yuk, kita lihat papan investigasi kita. Teori Yunan kuat di kesamaan budaya agraris, tapi bukti genetik modernnya agak kurang. Teori Austronesia. Wah, ini didukung banget sama bukti bahasa dan DNA, meskipun rute pastinya masih jadi bahan diskusi. Lalu, teori Nusantara. Punya bukti arkeologi lokal yang keren, tapi datanya belum cukup sistematis. Terakhir, tradisi lisan tentang si Raja Batak, ini bukan sejarah tapi mitos. Tapi perannya buat identitas, penting banget. Jadi,
Apa nih kesimpulan para ilmuwan sekarang? Nah, ini yang menarik. Ternyata ini bukan kasus di mana cuma satu teori yang benar dan yang lain salah total. Justru konsensus ilmiah modern menggabungkan dua teori besar. Kesimpulan ini dibangun di atas tiga pilar bukti yang super kokoh. Pertama, linguistik, yang nunjukin hubungan bahasa mereka sampai ke Taiwan. Kedua, arkeologi, yang membuktikan kalau di Sumatera emang udah ada manusia dari ribuan tahun lalu. Dan ketiga, genetika, yang nunjukin kalau DNA orang Batak itu campuran dari populasi daratan dan kepulauan Asia Tenggara. Tiga bukti ini klop banget, saling mendukung satu sama lain. Oke, kalau sains udah punya jawabannya, terus gimana nasib cerita tradisional tentang si Raja Batak? Apa lantas jadi nggak penting? Tunggu dulu. Jawabannya justru jauh lebih dalam dari itu. Iya kan? Jadi kalau nenek moyang orang Batak itu ternyata para perantau dari jauh, terus gimana dong kita memaknai kisah si Raja Batak yang turunnya di Pusuk Buhit di Danau Toba? Nah, disinilah letak keindahannya. Kisah si Raja Batak itu ternyata bukan tentang catatan sejarah soal perjalanan fisik, tapi ini adalah narasi identitas. Ini adalah lem yang merekatkan seluruh orang Batak. Cerita inilah yang menyatukan mereka sebagai satu bangsa. Jadi fungsi cerita ini melampaui catatan sejarah. Ini jadi fondasi spiritual dan budaya yang bikin semua klan Batak, mulai dari Toba, Karo, Simalungun, hingga Mandailing, merasa sebagai satu keluarga besar. Dan peran sepenting ini, sains nggak bisa menggantikannya. Dan lihatlah hasilnya. Dari perjalanan panjang dan perpaduan budaya ini, lahirlah sebuah peradaban yang unik dan keren banget di Sumatera. Ada sistem marga yang kokoh, ada aksara Batak yang khas, ada kain ulos yang cantik dan penuh makna, dan juga ada filosofi hidup Dalihan Natolu. Ini semua adalah warisan luar biasa dari suku Batak. Jadi kesimpulannya, kisah asal-usul orang Batak itu adalah perpaduan yang indah antara perjalanan panjang yang bisa dilacak secara ilmiah dan kebenaran budaya yang menyatukan mereka sebagai sebuah identitas. Nah, ini bikin kita jadi mikir ya, jangan-jangan berapa banyak lagi sih cerita asal-usul kita di Nusantara ini yang juga merupakan campuran apik antara sains dan tradisi?